Dunia ini berisi manusia-manusia yang hidup mereka dipimpin oleh daging atau hidup dipimpin oleh hawa nafsu. Bahkan saudara yang kasih oleh Tuhan, Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-29 menuliskan tentang sikap-sikap orang yang hidup secara duniawi, yaitu mereka adalah orang yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Kita melihat inilah ciri-ciri atau perilaku orang-orang yang hidup secara duniawi, orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu. Sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terbelenggu. Mereka menjadi tawanan dosa, mereka menjadi budak-budaknya iblis. Bahkan dalam Roma menuliskan bahwa anggota tubuh mereka dipakai untuk senjata kelaliman yang seharusnya dipakai untuk senjata kebenaran. Bagi orang duniawi, bagi manusia duniawi, mereka tidak bisa mengerti tentang perkara-perkara ilahi. Mereka tidak bisa mengerti tentang kerja Allah bagi manusia. Bahkan di mata manusia duniawi, pertobatan adalah suatu kelemahan. Sangat berbeda saudara dengan manusia rohani yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 menuliskan bahwa manusia rohani adalah mereka yang memikirkan perkara-perkara rohani, mereka yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan, bahkan mereka yang hidupnya berkenan kepada Allah. Bahkan dalam ayatnya yang ke-12 menunjukkan bahwa manusia rohani, mereka mengerti apa yang diberikan Allah kepada mereka. Yang pertama bicara tentang keselamatan, hanya manusia rohani yang mensyukuri keselamatan. Yang kedua saudara, manusia rohani mereka hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun di tengah dunia yang firman Tuhan katakan semakin hari semakin jahat, namun mereka tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Mereka tetap berharap kepada Tuhan sebab mereka percaya Yesus tak akan mungkin mengecewakan mereka, dan mereka hidup di dalam kasih Allah yang hidup di dalam mereka, dan juga kasih itu yang mereka bagikan kepada sesama. Yang ketiga, manusia rohani mereka mengerti mengenai karunia-karunia roh yang diberikan untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Mereka percaya bahwa karunia rohani sangat penting, sangat dibutuhkan untuk membangun tubuh Kristus. Yang keempat, manusia rohani mereka mengerti bahwa mereka diberikan kuasa dan otoritas untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi rekan kerjanya Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mengusir setan, untuk menghalau sakit penyakit dan juga segala kelemahan. Dan yang kelima, manusia rohani mengerti bahwa mereka diberikan visi untuk menjadi saksinya Allah, menjadi saksi untuk memberitakan Injil. Nah, kita melihat ternyata ada perbedaan besar antara manusia duniawi dan manusia rohani. Nah, sebenarnya saudara, perbedaannya terletak pada siapa yang hidup di dalam mereka. Manusia rohani mereka mengalami hidup yang berbeda sebab Yesus yang hidup di dalam mereka. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini ternyata saudara melihat bahwa kehidupan saudara masih hidup duniawi, saudara masih dikatakan manusia duniawi, kita perlu Yesus. Saudara butuh Yesus supaya diubahkan menjadi manusia rohani. Lukas 19 ayat yang ke-10 menuliskan anak manusia, yaitu Yesus Kristus datang bukan untuk menghukum kita, tapi dia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Bahkan di Yeskiel 33 ayat yang ke-11 menuliskan Allah tidak mau orang fasik mati dalam kefasikan mereka, tapi Tuhan mau kita semua manusia bertobat, tinggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana menjadi manusia yang baru, diubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru adalah kita menerima Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa dialah Tuhan yang berdaulat, sehingga kita mendapati bahwa kehidupan kita dari manusia duniawi sekarang diubahkan menjadi manusia rohani. Tuhan Yesus memberkati.